Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita pasti menginginkan hidup tenang, hidup nyaman, dan hidup bahagia. Tetapi ada satu sifat yang bisa merusak kenyamanan hidup, yang bisa merusak kebahagiaan hidup seseorang. Apakah perbuatan dan sifat itu? Yaitu suka membenci orang lain, tidak suka kepada orang lain. Kalau seseorang punya sifat suka membenci orang lain, itu sama dia menghilangkan kenyamanan dan ketidaktenangan hidupnya. Agama kita Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa suka berbuat baik dalam hidup kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Maksudnya kita suka berbagi di jalan Allah, suka berbagi karena Allah. Kemudian ayat ini dilanjutkan Allah, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Jangan berputus asa. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah menyebutkan wa ahsinu, berbuat baiklah. Terutama kita diperintahkan untuk berbuat baik sesama umat Islam. Di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, cinta, menyukai orang yang berbuat baik. Para jemaah yang dicintai Allah, kebencian itu muncul kadang-kadang ada sebab. Kenapa orang membenci orang lain? Karena ada sebab. Tapi kadang-kadang kebencian itu bisa muncul karena tidak ada sebab. Memang jiwanya suka membenci orang. Sifatnya memang sering tidak suka kepada orang. Sehingga kadang-kadang tidak ada alasan dia membenci orang. Persoalan alasan nanti dicari belakangan. Yang penting benci dulu. Oleh karena itu kebencian itu tidak berdiri sendiri. Kalau sudah kebencian itu muncul, maka muncullah sifat saling memojokkan, saling mengejek, saling mengolok-ngolok, saling menghina, saling menjatuhkan nama baik satu sama lain. Dan jelas itu dilarang oleh agama kita Islam. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, juz 26 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum,
Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang diolok-olok. Belum tentu orang yang ngejek itu Pak lebih baik dari yang diejek. Kadang-kadang orang yang mengejek itu hanya suka mengejek aja. Dan mungkin orang yang mengejek itu lebih buruk daripada orang yang diejek. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-ngolok perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-ngolok. Ayat di atas tadi ditujukan kepada kita laki-laki, ayat berikutnya ditujukan kepada wanita. Kemudian ayat ini menjelaskan wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Mencela itu menghina. Jangan kamu merendahkan satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Jadi kita umat Islam enggak boleh memberikan gelaran-gelaran buruk, gelaran-gelaran yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Karena gelaran-gelaran yang buruk itu gelaran fasik setelah beriman. Jadi kita enggak boleh memberikan gelaran buruk. Tapi memberi gelaran baik boleh. Sahabat Nabi itu banyak punya gelaran. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq, Utsman bin Affan Janurain, dua cahaya. Khalid bin Walid digelar dengan Saifullah, pedangnya Allah. Dan itu gelaran-gelaran baik, boleh di dalam Islam. Yang tak boleh itu gelaran yang buruk, memojokkan. Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 8 alasan, ada 8 sebab umat Islam ini tidak boleh membenci satu sama lain, khusus kepada umat Islam. Yang pertama, bahwa umat Islam ini bersaudara. Kita ini bersaudara. Walaupun kita tidak satu ayah, satu ibu, kita mungkin lain suku, mungkin lain bahasa, lain bangsa, lain warna kulit, tapi kita kalau sudah syahadatnya sama, maka kita saudara seiman dan seakidah. Itulah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman ini bersaudara. Saudara seiman dan seakidah. Fa aslihu baina akhawaykum. Oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Kalau ada teman kita yang berselisih, yang tidak berteguran, yang mungkin bertengkar, maka kita sesama umat Islam, sesama orang beriman, diperintahkan Allah untuk didamaikan. Bukan dipanas-panasi, bukan dikompor-kompori, bukan dikipas-kipas. Tapi bagaimana mereka itu didamaikan? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, haram kita umat Islam ini saling menzolimi. Kita tidak boleh saling menzolimi, menganiaya satu sama lain. Perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. La tahasadu. Janganlah kamu sekalian saling dengki-mendengki. Umat Islam ini tak boleh kita ini saling dengki-dengkian. Kemudian kata Rasul, wala tanahasu. Jangan kamu umat Islam ini saling tipu menipu, saling membohongi. Wala tabaghadu. Dan jangan kamu saling marah-memarahi, enggak teguran. Kadang-kadang kalau udah tersinggung hatinya, enggak teguran itu Pak, berpuluh-puluh tahun, lama sekali. Bahkan kadang-kadang mereka sering bertemu, tapi tak mau berpapasan, tak mau saling omongan, tak mau saling tegur sapa. Padahal kita bersaudara sesama umat Islam. Kemudian kata Rasulullah, wala tadabaru. Jangan kalian itu saling benci-membenci. Sampai kata Rasulullah, wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din. Jangan kamu menawar di atas tawaran saudaramu. Jadi kalau dia sedang melakukan transaksi jual beli, sedang menawar, kita enggak boleh juga ikut menawar pada benda yang sama. Selesaikan dulu dia. Kalau dia nanti seandainya enggak melanjutkan, maka kita boleh untuk membeli benda barang yang dia tidak jadi beli. Begitu jelimetnya Pak, begitu halusnya agama kita mengajarkan. Yang ketiga adalah umat Islam ini diibaratkan seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman dengan orang beriman itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Ini masjid kita tidak akan berdiri kokoh kalau tidak ada kerjasama. Di masjid kita ini, karena dia bisa berdiri, ada batu bata, ada pasir, ada semen. Untuk lebih kuat ada besi. Tapi kalau air nggak ada Pak, dia nggak bisa berdiri ini. Nggak lengket benda-benda yang saya sebutkan tadi. Sederhana, air itu sederhana, tapi dialah yang melengketkan. Begitulah kita umat Islam ini. Umat Islam ini saling membutuhkan. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa bekerja sendiri. Sekarang ini kerja kita harus sama-sama, rame-rame. Kalau bahasa agama berjamaah. Ya, kita pikul sama-sama, yang berat pun kalau dipikul sama-sama jadi ringan. Indah kali ajaran agama kita Islam itu. Yang keempat, saling membenci itu akan menghancurkan kekuatan umat Islam. Kalau kita mau kuat, kita mau menang, kita bersatu. Kalau kita berpecah belah, kapan kita bisa menang? Kalau kita berpecah belah, maka kita mudah dikalahkan dan dihancurkan oleh musuh kita. Dan musuh umat Islam itu memang paling senang Pak, supaya kita ini berpecah belah.
supaya jangan bersatu sehingga mereka mudah mengalahkan kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali ajaran agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Itu perintah Allah kepada kita. Kalau kita sudah berpecah belah, lemah kita, Pak. Bercerai-berai kita, lemah kita. Jangan hal-hal yang kecil kita besar-besarkan. Ya, bagaimana umat Islam ini untuk senantiasa bersatu. Tengoklah sapu lidi itu. Kalau dia cuma satu, nggak bisa menyapu sampah. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan jadi satu sehingga jumlahnya sekian ratus, diikat, maka sampah itu bisa disapunya, Pak. Dan itulah ibarat yang sering diibaratkan orang tua kepada kita. Yang kelima, kebencian itu akan membuat hidup orang tidak tenang. Karena benci itu membuat dia punya rencana terus. Bagaimana yang dibencinya itu bisa dihancurkan, ya Pak. Kalau dia melihat orang yang dibencinya itu hancur, bangkrut, susah, sengsara, luar biasa senangnya dia. Gembira dia. Walaupun saudara dia sekalipun. Itu benci itu bahaya, Pak. Tetapi kalau seandainya yang dia benci itu, Pak, sukses, berhasil, kaya, hartanya melimpah, luar biasa dia, Pak, bencinya luar biasa, tambah lagi dia. Sehingga waktu-waktu dia itu digunakan untuk memikirkan orang yang dia benci. Yang keenam, apa sebab kita umat Islam ini tak boleh saling membenci? Karena kebencian itu akan menimbulkan sifat-sifat buruk. Dalam kesempatan ini saya jelaskan ada 5 sifat buruk. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu, Pak, membuka keburukan orang yang dibenci. Waktu dulu dia berkawan betul sama kawannya ini, berselisih paham, Pak. Sehingga saling membuka aib masing-masing karena mereka sudah punya kartu truk masing-masing. Karena dulu pernah berkawan. Yang satu mojokkan yang lain mojokkan dia. Yang kedua, muncul perbuatan buruk mengarang-arang cerita agar orang yang dibencinya itu dibenci oleh masyarakat dan orang lain. Yang ketiga adalah namimah. Kalau namimah itu bahasa kita mengadu domba. Ya, diadu dombanya lah orang yang dia benci. Yang keempat adalah iri dan dengki. Orang yang membenci orang lain itu, Pak, muncul sifat buruk lainnya. Iri, tak suka dia melihat keberhasilan orang. Tak suka dia yang dibencinya itu bahagia. Dengki dia, bagaimana dia punya rencana menghancurkan orang yang dia benci. Yang kelima, jurus terakhir, jurus pamungkas, fitnah. Menuduh orang yang dia benci dengan tuduhan, kadang-kadang tuduhan yang keji, tuduhan yang buruk. Padahal orang yang dibenci itu tidak pernah melakukan seperti apa yang dia tuduhkan. Itu jurus ampuh menurut dia, jurus pamungkas. Jadi 6 itu bisa menimbulkan sifat buruk. Ada 5. Yang ketujuh, kenapa kita umat Islam ini dilarang untuk saling membenci? Karena kebencian itu akan membuang waktu.
waktu kepada hal-hal yang sia-sia. Sadar atau tidak sadar Pak, orang membenci itu akan menguras energi dan membuang waktu kita sia-sia. Karena orang yang membenci itu akan berpikir terus kepada orang yang dia benci, sedangkan orang yang dia benci tidak pernah memikirkan dia. Ya, itu buruknya Pak. Orang yang dibenci kadang-kadang nggak tahu bahwa dia dibenci itu. Dia nggak punya reaksi apa-apa. Maka kita tak perlu kita bereaksi kalau andainya ada orang yang tak suka sama kita, kita bertemu, tidak usah bereaksi. Biasa aja kita Pak. Itu menambah siksa bagi orang yang membenci seseorang. Habis waktunya kepada hal-hal yang tak bermanfaat, kepada hal-hal yang sia-sia. Karena orang yang membenci itu selalu berpikiran negatif kepada orang yang dia benci. Yang terakhir, yang kedelapan, kenapa kita dilarang oleh agama kita untuk saling membenci? Orang benci tersebut seringkali tidak adil dalam mensikapi sesuatu terhadap orang yang dia benci. Perasaan terhadap seseorang bisa membuat kita tidak adil dalam menilai seseorang yang dibenci. Karena orang kalau sudah benci kepada orang, perkataan dan perbuatannya tidak ada yang baik menurut dia. Walaupun kadang-kadang perbuatan dia baik Pak, di mata orang yang benci tetap buruk dan jelek. Itulah tidak adilnya kita. Maka Allah melarang. Padahal yang dia buat itu baik Pak. Tapi karena dia tuh perasaannya dari awal memang benci, walaupun yang disampaikannya itu baik, buruk semuanya. Itulah sikap tidak adil. Maka di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ma'idah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yahrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, janganlah kebencianmu terhadap seseorang mendorong untuk tidak berlaku adil. Itu perintah Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena keadilan itu mendekati kepada ketakwaan kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ujung pengajian kita, memang di dalam kehidupan kita ini tidak semua orang pasti menyukai kita. Itulah realita kehidupan. Pasti ada orang yang suka, tetapi pasti ada orang yang tidak suka. Berapa hebat junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna Pak sifat dan akhlaknya, tapi masih ada orang yang tidak menyukai beliau. Itulah realita kehidupan kita. Oleh karena itu jangan takut dibenci orang. Apabila kita berada di jalan yang benar, melaksanakan syariat agama, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, jangan takut kita dibenci orang. Realita kehidupan seperti itu. Kalau kita sudah berada di syariat agama, pada hal-hal kebenaran, dan kita hidup hanya mencari keridhaan Allah, kalau ada orang yang membenci kita,
berarti orang itu buruk daripada kita. Oleh karena itu ada 5 hal yang harus jadi pegangan apabila ada orang yang tidak menyukai kita. Pertama, apabila ada orang yang tidak menyukai kita, tentu kita akan mensikapi dengan bijak. Maka pertama, itu artinya bahwa kita lebih baik dari dia. Kalau ada orang yang lebih buruk dari dia, tidak mungkin benci, Pak. Artinya bahwa kita levelnya di atas dia. Kalau kita level di atas dia, maka dia benci kepada kita. Jadi kita nggak usah terganggu. Yang kedua, bahwa ia selalu memikirkan kita pagi, siang, sore dan malam, dan kita tidak pernah memikirkan dia. Indah hidup itu. Waktu kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna. Dia selalu memikirkan kita, sedangkan kita tak pernah memikirkan dia. Sampai kadang-kadang dia mengeluarkan biaya besar untuk bisa membenci orang yang dia benci. Bahkan kadang-kadang dia membentuk satu organisasi bagaimana bisa menyudutkan orang yang dia benci. Habis waktunya, Pak, habis tenaganya, habis biayanya untuk menjatuhkan orang yang dia benci. Yang ketiga adalah bila ada orang yang terus tidak menyukai kita, itu sesungguhnya bahwa amal-amal dia sedang mengalir kepada kita dan kita sedang mentransfer dosa-dosa kita kepada dia. Jadi kalau ada orang yang menghibah seseorang, itu artinya dia sedang mentransfer kebaikan dia, pahala dia selama ini kepada orang yang dia ceritakan, dan orang yang diceritakan itu mentransfer salah dan dosa kepada orang yang menceritakan dia. Enggak ada ruginya kita. Dan yang keempat adalah kalau memang perlu kita klarifikasi sekali. Selanjutnya terserah dia, tak usah dilayani. Kalau kita layani, apa bedanya kita dengan dia? Jatuh level kita. Enggak perlu, yang penting kita sudah jelaskan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalau ada orang yang tidak menyukai kita, maka ingatlah Allah sedang mengangkat derajat kita ke tempat yang paling tinggi. Karena bagaimana kita mau tahu sifat sabar kita, sifat kuat kita, sifat istiqomah kita, kalau kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja orang-orang yang tidak menyenangkan kita itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menguji kita agar derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pesan Sayyidina Ali dalam ucapannya. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya dengan hal itu. Cukup orang menilai kita. Oleh karena itu memang sulit rasanya kita membuat semua orang puas. Sulit rasanya kita membuat orang semua senang dan suka kepada kita. Maka sebagai penutup, apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Rasulullah, cintailah orang yang kau cinta sekedarnya saja. Boleh jadi suatu hari orang yang kau cinta adalah orang yang paling kau benci. Begitu juga sebaliknya, kata Rasulullah, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya saja. Boleh jadi suatu hari orang yang paling kau benci adalah orang yang paling kau cintai dalam hidupmu. Kita tidak tahu, Pak, hidup ini akan terus berubah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita, dan kita berdoa kepada Allah agar hati kita terhindar dari hal-hal sifat yang buruk, sifat yang tidak baik, sifat yang tidak terpuji. Dan kita mohon kepada Allah agar hati kita dihiasi
dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, sehingga hidup kita jadi aman, jadi nyaman, dan jadi tenang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.